Jika makan di meja, duduk dengan tegak. Letakkan tangan sampai pergelangan tangan di meja ya. Tangan pian itu di meja ya. Nah, gini ya. Tangan. Nah, ini. Jangan makan tuh kayak ini. Tangan sampai pergelangan tangan aja yang di meja nih. Ya. Nggak lebih, nggak seperti ini. Boleh kayak ini nah. Nah, ini udah boleh ya. Jadi ingin sini. Oke. Tidak makan lebih dulu dari yang lain bersamaan. Nggih, pian tombay makan non Pak Bupati misalnya ya. Kalau hanya bupati duduk, pian sudah setengah piring sudah misalnya kan. Iya, itu kada pas itu. Gunakan tangan kanan untuk menyuap makanan. Kalaupun pian pakai cara table manner ya barat itu kan gini ya. Tangan kiri garpu, tangan kanan kan pisau. Nah, dia kan oke, pisau menyayat steak misalnya kan ya daging. Nah, terus tangan kiri kan garpu tuh. Biasanya kalau di luar negeri kan langsung masuk ke mulut. Jadi kita makan tangan kiri. Nah, sedangkan di dalam agama kita kan nggak boleh makan tangan kiri gitu kan ya. Nah, oke. Pian tatak-tatak dulu aja. Setelah ditatak sudah sticknya, ya pindah aja garpu ke tangan kanan, makan gitu ya, pakai tangan kanan. Oke, itu cara. Kalaupun pian harus hadir di forum-forum internasional. Tidak gaduh dalam menggunakan peralatan makan. Minimalisir bunyi. Jangan makan tuh berbunyi. Baik bunyi piring maupun bunyi muntung. Nyaring benar itu kan, kayak mikrofon makan itu. Iya, atau bunyi piringnya. Kelatak-kelatak tuh garpu, ya segala sinduk sampai sawarungan pian aja nanti dilihat ya kalau. Iya, itu udah boleh. Apalagi kalau pian makan seperti itu di rumah sampai kedengaran orang samping rumah pian, padahal orang itu sedang kelaparan, sedang ada keterbatasan ekonomi, sulit untuk makan. Gara benar dosanya. Iya, pian berbunyi apa makan itu tuh. Jadi boleh itu ya. Terus kunyah dan telan barulah menyuap lagi. Habiskan yang dimuntung dulu, hanya menyuap lagi. Mengunyah dengan mulut tertutup, jangan sambil melakukan kegiatan lain. Perhatikan kebersihan saat dan setelah makan. Kita makan di warung itu, coba ya perhatikan ya. Pian nukar nasi goreng misalnya di warung 12.000, bawa beli ke rumah. Ya, selesai kan ya. Orang warung kada perlu basuh piring, orang warung kada perlu basuh cangkir, kada perlu basuh sendok, garpu, kada perlu membersihkan mejanya, kada perlu meletakkan tadi kecap yang pian pindah, tidak perlu meletakkan apa sambal yang pian pindah, tapi harganya 12.000 nasi goreng itu. Pian makan di sana, harganya tetaplah 12.000. Tetap kan ya, nasi gorengnya. Banyu balain bang pulang ya kalau. Iya, nasi gorengnya 12.000 kan ya. Tapi orang warung harus basuh bekas piring pian, harus basuh bekas sendok garpu pian, harus membersihkan tempat atau meja makan pian. Makanya orang yang punya etiket ya tahu cara bagaimana bersikap, dia harus meminimalkan merepotkan orang lain. Karena bayar kita sama, kita kada bayar upahnya membersihkan itu. Andaikan misalnya 12.000, pian bayar 12.000, nah 3.000-nya segan pian. Oke. Bahamburan hatulang itu kada apa. Ada pian lebihi, tapi pian bayarnya sama dengan pian bawa bulik. Berarti meja makan itu harus paling sedikit pian bisa mengurangi kerepotan orang warung. Misal ada bekas tulang, ambil buat kanu pian makan nih. Atau bekas tisu pian, bekas tisu misalnya pas makan di bahamburan buat. Iya, atau bekas sendok tadi, sendok teh yang pian keluarkan, masukkan pulang. Supaya orang warung lebih minimal, lebih sedikit untuk repotnya gara-gara kita, karena harga yang kita bayar sama. Oke, baik. Saya selesaikan ya ketua yang minta izin ya. Oke. Setelah selesai, letakkan sendok garpu dengan posisi telungkup sejajar di piring ya. Tidak perlu menyilangkan, kebanyakan rajin bersilang. Ya kalau lah. Nah, itu sejajar aja, garpu dan sendok itu sejajar, tapi telungkup. Lanjut, tidak menggunakan tusuk gigi di depan orang lain jika memang harus tutup dengan tangan. Nah, ini yang dipraktikkan oleh rekan kita. Ya, makan di hadapan orang lain, gunakan tusuk gigi. Kalau kawa jangan, nggih. Atau pian ke toilet kah dulu? Itu kalau kawa. Kalau memang harus di situ juga, ya tutup aja sama tangan. Gini ya. Kada usah gini ya. Itu kalau tertusuk yang lain ya. Gini aja gak apa-apa gitu ya. Nah, nunduk ya, nunduk. Nah,
Ya, enggak apa-apa ya. Itu kalau harus nusuk gigi di hadapan orang ya gini. Iya. Oke, enggak apa-apa ya, kada salah kada. Cuman kelebihan mana ya kan? Kelebihan gitu. Oke. Nah, ada perhatian lain lagi ya untuk laki-laki yang atau perempuan yang biasa merokok setelah makan. Hindari merokok di tempat makan atau di warung. Iya. Nggak boleh habis berokok tuh, habis makan itu jar buah nambah rokok, itu paling nyaman dah berokok bila mbah makan. Bagi yang bila mbah makan gitu kan. Iya, itu kayak itu konsepnya biasanya. Nah, orang kan banyak di warung tuh, tapi kita kan merokok misalnya. Bagi yang bisa merokok nih, perhatikan jangan keluar aja pian, merokok di luar, karena ini mengganggu orang lain tuh nggak baik ya. Ganggu. Asapnya itu bisa membuat orang lain sakit kepala, bisa buat orang lain nggak suka dengan baunya gitu kan ya, bisa orang lain itu terserang penyakit paru-paru nantinya gitu dan lain sebagainya. Jadi merokok tuh harus keluar. Saya bahkan ya akhir-akhir ini sering mempraktekkan kalau saya makan ada orang merokok, saya menjauh ya. Iya, saya negur tapi dengan sikap saja gitu. Saya kan makan, tumbelan orang gitu kan, atau orang terdahulu makan, habis itu orang berokok, saya ambil piring saya ya, saya duduk ke sebelah. Yang agak jauh dari orang yang merokok itu, orang akan merasa ya. Beberapa yang sudah merasa keluar orang berokok. Nggak apa kita negur daripada jangan berokok lah, kan kada boleh gitu ya, kalau lah kita ambil aja menjauh ya. Itu untuk mengajarkan orang-orang yang biasa merokok supaya jangan merokok di tengah-tengah orang, apalagi dalam warung. Berkipas angin kada warungnya misalnya. Jadi kokosnya tuh di situ-situ aja tuh. Nah, ini kan harus kita beri pelajaran ya. Beri pelajaran dengan sikap tadi, jangan beri pelajaran memukuli lah. Kalau bahasa kampungnya tuh perlu kita beri pelajaran gitu, jangan itu kan memukuli ya kalau. Nah, ini. Perhatikan posisi tangan pada cangkir ketika minum. Adakah sini contoh cangkir? Gini aja. Oke. Aqua gelas kah? Aqua gelas. Di dalam ini kah ada? Ya, sini Bang contoh ya, contoh sini, bawa sini. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Nah, posisi tangan kita ini kalau cangkir di sini kan tempat bibir orang sedang minum. Hindari. Nggih, hindari. Kita pun menghindari. Kita minum. Nah, posisi tangan itu jangan nih di sini. Nggih, kalau kayak ini kita minum nah. Atau kita membawakan orang banyu. Jadi misalnya kita bawa warung misalnya kan, teh jurang. Oke, kita ambilkan teh. Nah, bawa kayak ini. Nah, itu kalau saya minum ya. Kalau ada pelayan, orang warung yang bawakan teh kayak ini. Atau yang kayak ini, tapi di atas. Nggak saya minum. Apalagi yang kelihatan sidik jarinya di situ. Itu anti ya, nggak akan saya minum gitu ya. Biar kehausan nggak akan saya minum gitu ya. Nah, harusnya posisi tangan harus di bawah gitu ya. Oke, baik. Jika menuangkan minuman, dahulukan menuangkan pada cangkir orang lain. Ada cangkir orang, ada cangkir kita, dahulukan orang. Jangan kita yang berdahulu. Baik, keluarkan sendok pada cangkir ketika minum. Ingat, minum teh kah, minum teh es kah, minum kopi kah, apa kah? Kan diaduk tuh. Nah, setelah diaduk keluarkan. Dan ketika kita minum, itu sendok nggak ada lagi di dalam. Kalau sendok masih di dalam, pian minum, itu kalau pindah kena mata kah, ya Allah lah, tercucuk muha kah, dan itu memang standar etikanya nggak pas ya. Oke, saat menggunakan sedotan, perempuan minum dengan memegang sedotan, laki-laki tidak perlu. Nah, ini kalau pakai sedotan. Oke. Nah, kalau laki-laki, kalau bisa sih nggak usah pakai sedotan. Jadi pian laki-laki mbah buka, minum, langsung minum ya, duduk ya. Mungkin salah paham ya. Nah, minum gitu kan ya. Nah, kalaupun pakai sedotan dibuat, langsung minum aja. Binian beda. Binian dengan sedotan itu pian harus megang sedotannya tuh. Nah, sebelah tangan botol atau cangkir atau apa gitu ya, jus misalnya. Nah, sebelahnya megang ya. Nah, gitu. Nah, sambil ngecek HP. Nah, iya itu nggak anggun gitu perempuan ya. Gini, terus megang. Oke. Lakian jangan kayak ini. Nah, ini jangan dipegang. Kalau bisa tuh kedua saja pakai sedotan dah Bapak. Untuk lakian. Nah, posisikan tangan kita minum itu kan tangan kanan gitu kan ya. Nah, oke. Ini megang nih kanan nih. Kalau pengen kayak ini megang kanan juga. Oke. Ya, ini kanan juga nih. Jadi kena aja keduanya pian. Kalau misalnya dikaitkan dengan konteks agama, kena aja bahwa pian minum pakai tangan kanan. Nah, yang lakian kanan gitu ya.
Nah, kalau kiri berarti kiri gitu, karena kan harus megang ini gitu ya. Oke, tetap minum pakai tangan kanan. Baik. Selesai yang ini ya. Ini nomor 2, bagaimana penggunaan jas ketika duduk dan berjalan ya, nomor 2 ya. Ya, terakhir Pian, terakhir. Oke, silakan maju. Ada punya jas alma mater enggak? Ada yang bawa enggak? Jas alma mater? Enggak ada. Wah, enggak usah lah, enggak usah maju ya. Iya. Saya tahu bakal praktek ini hari ini, tapi saya agak sungkan juga tadi memadahi ke panitia untuk menyiapkan jas gitu ya. Tapi saya kira sih ada jas hari ini gitu. Ada atau tidak ada? Nggak ada ya, nggak apa-apa ya. Kita lewati saja. Nah, gunakan pakaian yang tidak melanggar aturan norma kepatutan di lingkungan sekitar ya, disesuaikan. Hindari pakaian yang membuat sulit bergerak, walaupun mahal tapi sulit bergerak ya, itu hindari. Terus hindari aksesori yang dapat menimbulkan bunyi. Jangan merapikan pakaian di sembarang tempat. Ya, kita yang laki-laki biasa merapikan baju di hadapan orang banyak atau anu salawar, gitu ya. Ya, di hadapan orang banyak itu kalau bisa jangan sampai di tengah-tengah orang banyak gitu ya. Merapikan baju atau apa, apalagi resleting pian terbuka. Nah, itu jangan di hadapan orang membaikinya ya. Bersintup-sintup aja pian. Oke, jangan merapikan pakaian. Perempuan juga seperti itu, merapikan kerudung misalnya kan. Itu jangan di hadapan orang banyak. Makanya kalau di kelas pian ada cerminnya tuh jauh-jauh dari pintu. Jangan dekat pintu mandak. Karena kalau dekat pintu itu pas pian membaiki kerudung atau apa kan orang lewat kan kelihatan. Iya, jauh-jauh aja.